Shalom umat Tuhan, masih semangat baca firman Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Perenungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Imamat 10-12. Dan mari simak dengan sungguh-sungguh, dan kita akan banyak belajar di pasal-pasal ke depannya. Bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel, dan kita juga sama-sama belajar dan melihat apa yang menjadi hati Tuhan bagi bangsa Israel. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang sangat mengasihi manusia, mengasihi umat pilihannya, dan Tuhan mengajar itu tidak tanggung-tanggung. Tuhan mengajarkan tuntas sampai ke detail-detailnya, dan kita bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan yang kita punya, puji Tuhan. Dan mari kita melihat mulai dari pasal yang ke-10 dari kitab Imamat ini. Kita melihat adalah kematian Nadab dan Abihu yang merupakan anak-anak dari Harun. Kita tahu bahwa anak-anak Harun ada 4. Yang sebelumnya sudah pernah disampaikan adalah 2 anaknya yang paling besar, yaitu Eleazar dan Itamar. Lalu pada pasal ini langsung muncul dan dengan pesan dan dengan berita yang tidak begitu menyenangkan, yaitu Abihu dan Nadab. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa untuk memerintahkan Musa membuat semua persiapan untuk peribadatan, termasuk membuat pakaian imam. Kita melihat pakaian imam itu istimewa sekali, semua dari bahan-bahan terbaik dan yang sangat berharga di tengah-tengah bangsa Israel, dengan emas, dengan batu-batu permata yang sangat berharga. Dan kita melihat juga pentahbisan dari imam-imam itu sangat luar biasa, menjadi pusat perhatian, mereka menjadi pusat perhatian. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan manusiawi, kita semua tahu bahwa pada saat orang biasanya berada di atas, kecenderungan yang paling pertama orang bisa menjadi sombong, tapi kalau di bawah orang bisa menjadi mungkin rendah diri. Tetapi pilihan itu ada di dalam kita. Kita menjadi sombong, menjadi rendah hati, atau menjadi kita tinggi hati dan kita menjadi rendah diri. Itu pilihan kita, saudara. Coba kita lihat di ayat 1 dan ayat yang kedua, dan mari kita temukan apa alasan mereka, kenapa mereka mengalami apa yang mereka alami di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara, kecuali saudara punya Alkitab, mari baca bersama-sama. Ayat yang pertama, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pembaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat yang kedua, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Wah, saudara, sangat mengerikan. Dasarnya kalau kita perhatikan, karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan mereka melakukan, dan apa yang diperintahkan Tuhan mereka tidak melakukan. Dan itu sesuatu yang fatal bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diharapkan oleh Tuhan untuk mentaati Tuhan. Itu tandanya bahwa kita mempercayai Tuhan. Dosa yang paling besar yang dilakukan manusia adalah pada saat manusia tidak mempercayai Tuhan. Karena pada saat kita tidak mempercayai Tuhan, itu akan datang kepada hal-hal yang lain yang semuanya pasti mendukakan hati Tuhan. Dan berhati-hati dan pada saat Tuhan mengangkat kita. Kalau Tuhan mengangkat kita, wow, bisa luar biasa. Kita berada di langsung di atas dan sebagainya. Dari Harun dan anak-anaknya itu bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan sudah berkehendak dan memilih mereka. Dan kalau kita dipilih Tuhan, kita harus lebih hati-hati. Amin, saudara. Hindarkan segala macam kesombongan dari hidup kita. Lalu kemudian ayat yang ketiga kita baca, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara, lebih dekat kita dengan Tuhan, mari kita jangan jadi ceroboh, malah kita lebih menghormati Tuhan, kita lebih mencintai Tuhan, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian berikutnya, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan nasihat-nasihat lagi, firman Tuhan kepada Musa untuk menasihati para imam. Di ayat yang ke-8 sampai 11, di situ berbicara tentang larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian, dan mereka dan keluarganya dan anak-anaknya.
Lalu kemudian di situ dikatakan bahwa mereka juga harus belajar, harus tahu membedakan yang kudus dan yang tidak kudus, yang najis dan yang tidak najis. Kenapa Tuhan mau mereka harus belajar untuk tahu membedakan? Karena mereka diharapkan oleh Tuhan untuk mengajarkan umat Israel, mengajarkan umat pilihan Tuhan. Nah, saudara, kita maju terus di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 berbicara tentang bagian imam dari korban. Dan bagian imam dari korban seperti saya katakan sebelumnya, bahwa imam-imam itu mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan yang terbaik dari apa yang mereka bisa. Nah, saudara, kita melihat dari hasil korban-korban aja semua yang terbaik. Dari binatang-binatang yang tidak bercela, dari korban sajian yang tertepung terbaik, dan semua yang terbaik. Dan selain jatah yang Tuhan mau mereka bakar sebagai korban api-apian yang menyenangkan di hadapan Tuhan, tetapi juga ada jatah buat mereka untuk makan, saudara. Jadi mereka boleh berhadapan dengan ya, dikenal semua orang, dilihat, mungkin berada di posisi yang tinggi, yang di atas. Lalu kemudian mereka juga tampil dengan wow, penuh kemuliaan Tuhan. Dan mereka juga menikmati makanan-makanan yang istimewa dan bagi masyarakat yang lain mungkin tidak mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Dan sudah pasti kita melihat bahwa makanan-makanan yang ada, yang dipersembahkan, yang terbaik yang dipersembahkan itu adalah khusus untuk mereka. Dan saudara, kita memperhatikan di sini, saudara, kalau saya mengingat ya, saya baca itu dan di ayat 14 saya sampai merasa lapar waktu saya baca itu ya. Jadi saudara perhatikan yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi para imam. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Luar biasa kan, saudara? Saudara, jujur aja, yang paling kita suka kalau makan ayam goreng apa, saudara? Dada dan paha, betul nggak, saudara? Itu paling enak sudah. Nah, itu menjadi berkat bukan cuma Harun dan anak-anak laki-laki, tetapi juga semua satu keluarga sampai yang wanita-wanita, anak-anaknya dan selanjutnya seterusnya. Dan kita melihat bahwa hidup mereka pasti nyaman dan enak. Luar biasa, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa mereka mendapatkan itu bukan semata-mata asal aja, tapi ada tanggung jawab yang besar. Memang pencobaan paling besar bagi orang-orang yang dipilih Tuhan, bagi para imam, dan sampai sekarang pun dalam pelayanan adalah kesombongan dan keserakahan. Dan sebab itu, dimanapun tingkat kehidupan rohani saudara berada, dimanapun tugas yang Tuhan berikan bagi saudara, apa yang dapat saudara lakukan sehari-hari, apakah masih saudara pikir masih level di bawah atau level menengah, level sudah mulai atas sampai di atas sekali, saudara ada pemimpin, saudara ada ya bangsa seperti Harun adalah imam dan sebagainya. Dimanapun kita berada itu sama saja. Kita harus menjaga diri sedemikian rupa, hidup dalam pengucapan syukur dan dengan takut akan Tuhan, sehingga kita terhindar dari kesombongan dan keserakahan pada saat Tuhan melimpahkan segala kelimpahannya bagi kita. Dan kita juga harus mawas diri dan menguasai diri kita pada saat kita Tuhan izinkan berada di tingkat-tingkat yang paling bawah. Dan itulah pelajaran hidup yang saya bisa petik dari Harun dan anak-anaknya di bagian-bagian ini. Mereka juga melakukan dan mereka menikmati apa yang mereka nikmati. Bukan cuma asal menikmati untuk diri mereka. Ada tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, coba kita perhatikan di ayat yang ke-17. Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Nah, saudara, Musa menjadi marah karena Musa dalam keadaan seperti itu, Musa melihat seharusnya mereka harus makan. Korban-korban itu mereka juga dapat jatah dan harus makan di tempat kudus. Tapi Musa pergi lihat dan ternyata dia mencari dari kambing dan ternyata semua sudah terbakar dan mereka, anak-anak Harun itu tidak memakannya. Lalu Musa menjadi marah dan dia bertanya dan dia katakan, bukankah itu sesuatu bagian yang maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu? Saudara perhatikan di sini selanjutnya, supaya kamu mengangkut kesalahan
umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Saudara lihat bahwa apa yang enak yang dilihat oleh orang, yang saya katakan tadi, tidak seenak, tidak segampang, tidak senyaman, dan tidak seringan apa yang kita pikirkan. Karena mereka menanggung tanggung jawab yang besar. Dan di perjanjian yang baru juga kita pernah membaca dan kita tahu ada dikatakan bahwa hamba Tuhan atau gembala yang Tuhan tempatkan adalah orang-orang yang berjaga-jaga terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Ibarat gembala, dia berjaga-jaga atas keselamatan domba-dombanya. Itulah tanggung jawab, dan itu seperti imam. Mereka memakannya bukan untuk menikmati sendiri, tapi mereka memakannya karena ada tujuan yang Tuhan taruh, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan Harun tahu persis beban yang dihadapi. Dan kita melihat kalau saudara terus membaca, di dalam keadaan yang duka karena kehilangan kedua anaknya. Dan saya percaya juga, dan saya bisa mengerti hati dari kedua kakak dari adik mereka yang binasa, disambar oleh api Tuhan yang kudus itu. Dan mereka mungkin tidak dapat mengontrol diri dalam duka. Mereka juga melalaikan apa yang seharusnya mereka melakukan. Tetapi sebagai ayah, Harun itu menyadari, lalu dia datang kepada Musa. Dia bilang, saya tahu ini yang terjadi sedemikian. Tapi kalau saya hari ini memakan dari korban, bagian dari korban itu yang Tuhan jatahkan kepadanya, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Dan akhirnya Musa, dan saya percaya Musa tidak menjawab secara gegabah. Dan dia berkata kepada Harun, iya, kamu boleh memakannya. Dan Harun mengambil tanggung jawab dari anak-anaknya. Dan kita melihat bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Harun. Saudara yang kekasih, apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin saya seberangkan untuk kita sama-sama. Apapun saudara adalah seorang yang diberikan tanggung jawab yang besar, atau saudara adalah orang yang berada di bawah tanggung jawab dari seorang gembala atau seorang pemimpin rohani saudara. Mari kita jangan saling menghakimi atau menuding satu dengan yang lain. Tapi yang paling baik bagi kita untuk saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengingatkan agar kita sama-sama dapat melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita dengan cara yang benar. Karena kita punya Tuhan sama-sama yang mengasihi kita, dan kita sama-sama harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Puji Tuhan, itu pelajaran yang paling berharga dari pembacaan kita dari pasal yang ke-10. Dan kita melihat di pasal yang ke-11 bicara soal binatang haram dan yang tidak haram. Dan saudara akan mendapatkan berbagai nama-nama binatang yang tidak halal atau haram yang Tuhan melarang mereka makan. Dan saya agak-agak gimana saudara ya, karena ya ada dari antara itu juga yang saat ini juga dimakan. Dan memang manusia sudah bertambah-tambah kemampuan untuk mengelolanya sehingga tidak mendatangkan celaka ya. Dan saya karena suka makanan itu, daging itu, jadi saya mengamati dengan mencermati. Disebutkan nggak secara spesifik ya si babi itu, tapi ternyata tidak. Yang disebut itu temannya, itu babi hutan. Walaupun mereka satu klaster ya, satu keluarga. Tetapi ini intermezzo saudara. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tuh sangat teliti mendaftarkan semuanya. Dan Tuhan mau mereka berhati-hati. Nah, walaupun kita di zaman perjanjian baru banyak bilang apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan tidak bisa diharamkan oleh manusia. Tapi mari kita berhati-hati menjaga diri kita. Saya percaya apapun, dan di pembacaan kita besok akan lebih lagi kita dibawa lagi kepada pentahiran saudara ya. Tapi semuanya yang saya percaya bahwa Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Zaman dulu kecanggihan teknologi untuk kedokteran dan perawatan, kesehatan dan sebagainya tidak secanggih sekarang. Pengetahuan manusia tentang kesehatan tidak secanggih sekarang, tidak semaju sekarang. Dan Tuhan mengajarkan mereka. Tapi saya percaya itu semua juga bermanfaat bagi kita kalau kita melakukan dengan baik, dengan bijaksana, berhati-hati di dalam apa yang kita makan. Karena tidak semua baik, tidak semua bermanfaat bagi kita. Oke, selesai pasal yang ke-12. Kita sampai pasal yang ke-11, kita sampai kepada pasal yang ke-12, yaitu tentang pentahiran sesudah melahirkan.
Dan kita melihat ada perbedaan antara wanita yang melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Waktu pentahirannya agak berbeda. Yang untuk perempuan lebih panjang lagi pentahirannya. Dan saya percaya saja Tuhan tahu untuk bagaimana proses secara umum ya, seorang wanita sesudah melahirkan dia perlu waktu pemulihan yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan menentukan itu dan saudara bisa baca dengan baik. Dan intinya adalah Tuhan sangat memperhatikan secara detail kehidupan manusia. Dan kita sangat bersyukur kalau kita membaca dalam perjanjian lama, Tuhan begitu detail dengan kita. Tuhan juga tidak melepaskan tanggung jawab. Tuhan begitu detail dengan kehidupan kita. Mari terus percaya kepada Tuhan. Dan yang menarik di situ pertama kali disebutkan dengan jelas ya, bahwa bayi laki-laki pada umur di ayat yang ketiga, pada hari yang ke-8 sesudah kelahirannya, dia harus dikerat daging pada kulit katan, yang kita biasa bilang adalah disunat pada hari yang ke-8 untuk laki-laki, untuk bayi laki-laki yang dilahirkan. Dan saya percaya, dan kita juga terbukti juga secara kesehatan, bahwa memang daging itu pada kulit katan itu harus dilepas, karena kalau tidak hati-hati maka itu akan menyebabkan penyakit. Dan saya percaya bahwa tubuh manusia yang sudah dirancang Tuhan secara sempurna, dan Tuhan mengajarkan kita dengan cara-cara tertentu yang melambangkan hal-hal rohani tertentu, dan kita sebagai umat Tuhan patuh-patuh saja. Dan buktinya secara medis juga orang melakukan tetap sunat bukan alasan keagamaan, tapi alasan kesehatan. Nah, kita tahu kita Tuhan luar biasa. Dan selesai pentahiran dari seorang wanita yang baru melahirkan, diakhiri dengan korban bakaran. Dan dikatakan korban bakaran itu adalah seekor domba umur setahun. Dan kemudian plus seekor anak burung merpati atau tekukur sebagai korban penghapus dosa. Dan Tuhan juga mengerti bahwa tidak semua orang mampu. Sebab itu saudara yang merasa tidak mampu, mungkin saudara sedang bergumul secara finansial, secara besar hati. Tuhan tahu saudara, dan Tuhan tidak menuntut apa yang kita tidak bisa. Saudara lihat bagian tidak mampu dikatakan di situ, cukup 2 ekor tekukur saja. 1 untuk korban bakaran, 1 untuk korban penghapus dosa. Dan itu lebih ringan saudara, kan jauh sekali bedanya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan yang mengerti kehidupan kita. Allah yang peduli kepada kita walaupun dia mulia, dia kudus, dan dia tidak bisa dilanggar aturannya. Karena akibatnya adalah kematian. Dosa selalu membawa kepada kematian. Pelanggaran selalu membawa kepada dosa, dan dosa kepada kematian. Sebab itu mari kita harus berhati-hati, menghampiri Allah dengan cara yang benar, dan menikmati segala kasih karunia-Nya yang begitu baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.